Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Harli dengan NIM 2214070183. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 di SDN 27 Sago, dengan dosen pengampu Dr. Meliasari, SPD, MSI. Yang pertama adalah latar belakang. Harapannya siswa memiliki keterampilan berpikir kritis yang tinggi, khususnya dalam pembelajaran IPA abad ke-21 yang menuntut kemampuan menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan, dan mengambil keputusan. Namun, kenyataan hasil observasi dan wawancara di SDN 27 Sago menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 masih rendah, terutama dalam pembelajaran IPA, yang mana itu disebabkan oleh guru yang masih menerapkan metode konvensional, ceramah, dan hafalan. Strategi pembelajaran belum diarahkan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Tidak ada penguatan kontekstual antara materi IPA dengan kehidupan nyata, yang mana itu mengakibatkan siswa kesulitan menganalisis konteks konsep IPA yang kompleks, mengambil keputusan, dan pemecahan masalah masih tergantung pada arahan guru, yang itu dapat diberi solusi, yaitu model pembelajaran contextual teaching and learning yang diusulkan karena mengaitkan materi dengan konteks dunia nyata. Siswa menekankan aktivitas belajar aktif, reflektif, dan bermakna. Alasan ini adalah karena penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa model CTL meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di berbagai mata pelajaran, mendorong keterlibatan aktif, dan pengalaman belajar kontekstual cocok diterapkan pada pembelajaran IPA yang membutuhkan pemahaman konsep dan eksploratif. Identifikasi masalah dari bab 1 ini yaitu keterampilan berpikir kritis siswa belum optimal, siswa kurang dilatih untuk berpikir kritis terutama dalam pembelajaran IPA, aktivitas belajar siswa masih pasif dan berpusat pada guru, pembelajaran masih menggunakan metode ceramah, tanpa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, guru belum menerapkan model pembelajaran yang menekankan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Hasil observasi menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN 27 Sago. Perlunya pendekatan inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu model pembelajaran CTL. Batasan masalah yaitu yang pertama adalah lokasi penelitian dilakukan di SDN 27 Sago, kemudian subjek penelitian siswa kelas 5, yang ketiga fokus pada mata pelajaran IPA, yang keempat model yang diteliti yaitu contextual teaching and learning, yang kelima lingkup penelitian hanya mencakup aspek keterampilan berpikir kritis yang meliputi penganalisis informasi, mengajukan pertanyaan, dan menarik kesimpulan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh penerapan model contextual teaching and learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SDN 27 Sago. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model CTL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SDN 27 Sago. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep model pembelajaran terhadap pengaruh model CTL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Manfaat praktisnya yaitu bagi guru, yaitu sebagai alternatif strategi pembelajaran efektif bagi sekolah, yaitu inovasi dalam proses belajar mengajar, dan bagi peneliti, yaitu pengalaman langsung dalam penelitian eksperimen. Bab 2 kajian pustaka, yaitu landasan teorinya adalah hakikat IPA dan pembelajaran IPA, yang mana menekankan pada pemahaman konsep dasar keterampilan berpikir kritis ilmiah
dan sikap siswa. Pembelajaran IPA melibatkan siswa dalam proses penemuan, eksperimen, dan analisis data untuk membangun pengetahuan tentang alam sekitar. Berpikir kritis diartikan sebagai suatu proses berpikir yang rasional dan reflektif yang digunakan untuk menentukan apa yang layak diyakini, apa yang sebaiknya diambil. Yang ketiga, model contextual teaching and learning, yaitu merupakan integrasi situasi dunia nyata dalam proses pembelajaran. Kajian penelitian yang relevan yaitu hasil penelitian dari Miranda, yaitu CTL meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Sulnas, yaitu efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPA, dan kerangka berpikir, yaitu hubungan antara penerapan CTL dan peningkatan kemampuan berpikir kritis. Hipotesis penelitian ini adalah H0 tidak ada pengaruh model pembelajaran CTL, H1 ada pengaruh model pembelajaran CTL. Bab 3 metodologi penelitian, yaitu A. Jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuasi-eksperimen, sedangkan desain penelitian yaitu menggunakan desain kontrol grup pre-test post-test desain dengan membagi sampel ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu mengurus surat izin penelitian ke SDN 27 Sago, menyusun RPP dan instrumen penelitian, dan validasi instrumen. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu pretest dilaksanakan di kedua kelas untuk mengukur kemampuan awal siswa, yaitu pemberian perlakuan terhadap pelaksanaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Materi yang diajarkan sama, akan tetapi membedakan adalah dari segi model pembelajaran yang diterapkan, yaitu model CTL dan konvensional. Yang ketiga, observasi dilakukan selama proses pembelajaran. Yang keempat, post-test diberikan setelah perlakuan. Yang ketiga adalah tahap akhir, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 27 Sago yang berjumlah 53 orang atau 53 peserta didik. Sampelnya yaitu dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan melalui teknik sampling jenuh atau sampling total, di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel, yaitu siswa kelas 5 SDN 27 Sago. Variabel penelitian terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data yaitu tes, observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yaitu yang pertama, tes. Tes ini mencakup soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian yang dirancang untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa. Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama peneliti menerapkan model pembelajaran CTL dan kegiatan pembelajaran IPA kelas 5 di SDN 27 Sago. Yang ketiga, angket atau kuesioner, yaitu pada penelitian ini peneliti memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada siswa, dokumentasi berupa arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SDN 27 Negeri Sago. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah yang pertama, analisis statistik deskriptif. Dilakukan berdasarkan jumlah skor yang diperoleh untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat keterampilan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah penerapan model CTL. Yang kedua, analisis statistika inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Teknik ini melibatkan dua jenis analisis, yaitu melakukan analisis regresi linier dan sederhana dan uji T. Yang ketiga, interpretasi hasil pretest dan posttest. Baiklah, itulah penyampaian presentasi seminar proposal dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.